Guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hamil anggur. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mailuna Marbun, yang kedua ada Deswina Putri, yang ketiga Gita Mardianti, yang keempat ada Monica Dinda, 5 Dina Febiana, dan terakhir Nalurisya. Definisi: tumbuhnya tumor jinak di dalam rahim yang berasal dari pembentukan plasenta abnormal pada masa kehamilan. Tumor non-kanker yang berkembang di rahim akibat kehamilan non-viable. Embrio atau jaringan plasenta bisa ada atau tidak. Sayangnya, jika ada embrio tidak akan mampu bertahan. Manifestasi klinis gejala hamil anggur. Tanda-tanda hamil anggur awalnya sama dengan kehamilan normal. Namun seiring pertambahan usia kehamilan, hamil anggur bisa ditandai dengan gejala khusus seperti pendarahan pada trimester pertama yang terkadang mirip dengan pendarahan implantasi atau dianggap sebagai haid tapi hamil. Mual dan muntah yang sangat parah, perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan, keluarnya cairan berwarna kecoklatan atau gumpalan-gumpalan seperti anggur dari dalam vagina, nyeri panggul. Komplikasi: ada beberapa komplikasi yang dapat timbul setelah mengalami hamil anggur, antara lain gestational trophoblastic neoplasia. Komplikasi ini lebih banyak terjadi pada penderita hamil anggur lengkap yang ditandai dengan HCG tetap tinggi setelah kuret. Gestational trophoblastic neoplasia terjadi ketika sel abnormal masuk ke bagian tengah dinding rahim. Chorikarcinoma merupakan bentuk kanker dari gestational trophoblastic neoplasia. Meski jarang terjadi, kanker ini lebih sering dialami penderita hamil anggur lengkap. Hamil anggur terjadi kembali. Penderita hamil anggur berisiko mengalami hamil anggur kembali pada kehamilan berikutnya. Risiko ini lebih tinggi jika dialami penderita yang sudah mengalami beberapa kali hamil anggur atau mereka yang pernah keguguran. Pemeriksaan diagnostik. Diagnosis hamil anggur. Apabila dokter kandungan mencurigai terjadinya hamil anggur, ia akan melakukan sejumlah prosedur termasuk tes darah dan tes kehamilan untuk mengukur tingkat human chorionic gonadotropin HCG, yaitu hormon kehamilan dalam darah. Selain itu, dokter juga akan merekomendasikan pemeriksaan USG. Tindakan: metode penanganan utama hamil anggur adalah dengan melakukan operasi pengangkatan jaringan abnormal tersebut. Langkah ini dapat dilakukan melalui beberapa prosedur yang meliputi kuret. Prosedur ini dilakukan dengan melebarkan serviks agar dokter dapat mengangkat jaringan abnormal dengan alat khusus. Kuret menjadi pilihan terbaik jika pengidap berencana untuk hamil kembali. Histerektomi atau pengangkatan rahim. Prosedur ini hanya dilakukan jika pengidap tidak berencana untuk hamil kembali atau berisiko tinggi mengalami penyakit berbahaya seperti gestational trophoblastic neoplasia (GTN). Pemantauan HCG. Setelah jaringan abnormal diangkat, dokter akan memeriksa kadar HCG pengidap selama 6-12 bulan, memastikan tidak ada sel-sel abnormal yang kembali tumbuh. Pengidap dianjurkan untuk menunda kehamilan selama pengobatan berlangsung. Yang kedua, kita bahas materi keguguran. Definisi keguguran adalah berhentinya hamil seorang wanita sebelum minggu ke-20 yang dapat menyakitkan secara fisik maupun emosional. Keguguran sering terjadi karena janin tidak berkembang secara normal. Penyebab keguguran yang paling sering terjadi adalah kelainan kromosom yang menyebabkan janin tidak mampu berkembang secara normal. Selain itu, ada pula sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami keguguran. Di antaranya, infeksi seperti penyakit menular seksual, toksoplasmosis, rubella, dan malaria. Penyakit autoimun seperti sindrom antifosfolipid dan lupus, gangguan hormon seperti PCOS dan penyakit tiroid. Hamil pada usia di atas 35 tahun, riwayat keguguran lebih dari 2 kali, terpapar bahan kimia beracun dan radiasi tinggi, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok dan kecanduan alkohol. Komplikasi keguguran adalah situasi yang menyakitkan dan menyedihkan bagi wanita yang mengalaminya. Tidak hanya perasaan saja yang terluka, tetapi tubuh wanita juga merasakan sakit yang luar biasa. Ada yang lebih penting ketika mengalami keguguran, yaitu komplikasi membahayakan yang dapat terjadi akibat keguguran.
Komplikasi akibat keguguran bisa ringan seperti muntah, demam, pendarahan, sakit perut. Keguguran berisiko menimbulkan infeksi akibat sisa jaringan tubuh janin yang masih tertinggal di dalam rahim. Kondisi ini dinamakan abortus septik yang mengakibatkan wanita mengalami anemia atau bahkan shock. Pemeriksaan diagnostik ultrasonografi USG metodenya bertujuan untuk melihat adanya penyebab khusus yang memicu keguguran seperti hamil anggur. Pemeriksaan darah tujuannya untuk melihat kadar hormon kehamilan dalam tubuh pengidap yang menjadi penyebab keguguran. Tindakan: salah satu tindakan medis untuk menangani keguguran adalah kuretase. Kuretase dilakukan dengan melebarkan serviks dengan alat khusus untuk mengeluarkan sisa jaringan janin atau plasenta dari dalam rahim.